Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat, memberikan nikmat sehat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di tempat yang dimuliakan ini. Salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang serta keluarganya, sahabatnya, dan semoga tersampaikan kepada kita selaku umatnya. Yang saya hormati guru kita semua, yaitu Ustadz Usmanuddin dan teman-teman yang saya banggakan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan pada hari-hari esok. Mari kita lanjutkan pembacaan tafsir kita yang telah sampai surat Al-Haqqah, tema ke-5. Di sini saya akan membacakan suratnya dan silahkan diikuti. Kita awali dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Thumma laqata'na minhul watin. Fama minkum
min ahadin anhu hajizin. Sadaqallahul azim. Yang artinya, walau dan sekiranya taqawwala alaina, ia membuat-buat perkataan atas kami, ba'dul aqawil, sebagian perkataan. Ia di sini yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. La akhadna, niscaya kami hukum, minhu bil yamin, darinya dengan tangan kanan. Tsumma laqata'na, kemudian sungguh kami putuskan, minhul watin, darinya pembuluh jantung. Fama minkum, maka tidaklah di antara kalian, min ahadin, dari seorang pun, anhu hajizin, terhadapnya orang-orang yang dapat menghalangi. Dari ayat sebelumnya dapat kita lihat bahwa di ayat-ayat yang lalu dijelaskan bahwa Al-Quran itu benar-benar berasal dari Allah melalui perantara Nabi Muhammad, dan ia bukan syair yang dibikin penyair, dan ayat Al-Quran itu bukan syair yang dibikin oleh penyair dan tukang tenun. Nah, di ayat yang akan kita bahas ini akan ditegaskan bahwa Nabi Muhammad tidak akan mampu membuat yang sama dengan Al-Quran karena tidak memiliki kemampuan untuk membuatnya. Dan jika itu terjadi, maka Allah tidak akan membiarkannya terjadi. Munasabah ini saya ambil dari tafsir Kemenak. Kita lanjut ke dalam tafsirnya. Silahkan dibuka tafsirnya. Tsumma akkada dzalika, kemudian Allah menguatkan pada hal itu. Pada hal itu ialah tentang Al-Quran, diturunkan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bi'a'dami burhanin 'ala, atas bukti yang kuat, annal Qur'ani, bahwa sesungguhnya Al-Quran itu min indillah, dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Faqala, dan maka berfirman, walau taqawwala alaina ba'dul aqawil, ay law ikhtalaqa Muhammadun al-aqul, jikalau Nabi Muhammad mengandai-andai perkataannya atau membuat-buat, wa nasaba ilaina, dan menisbatkannya kepada kami, malam naquluhu, apa-apa yang tidak kami nukil, la akhadna minhu bil yamin, ay la taqamna minhu, akan membalasnya, bikuwatina, akan menyuksanya, bikuwatina, dengan kekuatan kami, wa qudratina, dan kekuasaan kami. Tsumma laqata'na minhul watin, ay tsumma laqata'na, kemudian kami akan memutus, niyati qalbihi, urat tali jantungnya, hatta yamuta, sehingga mati.
Qala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi, wal watinu, adapun tali itu ialah uruku yata'allaqu bihil qalbi, uruku urat yata'allaqu bihil qalbi, yang melekat pada jantung. Idzan qata'a, yang jika itu terputus, mata, maka mati, sahibuhu, pemiliknya. Wal ghurdu, dan tujuan ayat ini, annahu ta'ala, bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala yu'ajiluhu, akan mempercepat bil uqubati, siksaannya, wala yamhilhu, dan tidak akan menunda-nunda. Lau nasaba ilallahi syai'an, jika menasabkan sesuatu kepada Allah, walau qalilan, walaupun hanya sedikit. Fa inna tasmiyatu, dan menamai ukuli, perkataan bil uqwali, dengan perkataan lisagiri, untuk memperkecil, wal tahkiri, dan menghinakan. Maksudnya ialah dalam ayat ini Allah mengungkapkan aqawil, bukan jamak yang lazim. Yang dipakai ialah aqwal, untuk menganggap bahwa ucapan selain Al-Quran itu kecil. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, ay fama yaqdiru ahadun minkum, maka tidak akan ada yang mampu salah satu dari kalian ayyahjiza bainana wa bainahu, menghalangi antara diriku dan dia. Lau aradna, jika kami menginginkan, hina idin, seketika itu juga, uqubatuha, menyiksa karena mengada-ngada. Wala ayyadfa'a anhu, dan tidak akan bisa menolak, dan dia tidak akan bisa menolak azabana, siksaan kami. Qala al-Khazin, berkata Imam Al-Khazin, al-ma'na, maksudnya ialah inna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad itu la yatakallamu, tidak akan mengatakan, likadzibin, likadzab, al-kadzab, al-kadziba ilaina, mengatakan kebohongan kepada kami, li ajlikum, karena kalian. Sesungguhnya Nabi Muhammad tidak akan mengatakan kedustaan kepada umatnya karena orang-orang kafir. Ma'a ilmihi, dia mengetahui, annahu, bahwa sesungguhnya, lau takallamu, jika ia mengatakan kebohongan, la'aqabnahu,
Lam di sini adalah lam taukid. Iya. Sungguh kami akan menyiksanya. Wala yaqdiru, dan wala yaqdiru ahadun, dan tidak berkuasa, tidak akan ada yang mampu, ahadun salah satu dari kalian, ala daf'i uqubatina anhu, atas siksa hukuman kami kepadanya. Kesimpulannya yang pertama ialah dari ayat-ayat yang kita bahas tadi, mustahil bahwa Nabi Muhammad SAW mengada-adakan sesuatu tentang Allah, termasuk mengada-adakan Al-Quran. Seandainya terjadi, maka Allah akan memusnahkannya dan ia tidak akan berhasil dalam melaksanakan dakwahnya. Buktinya Al-Quran sampai sekarang masih ada. Jadi hal tersebut bisa dikategorikan dusta, dan tidak mungkin Nabi Muhammad mengada-ada perkataannya dengan menisbatkannya kepada Allah. Dan salah satu sifat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad ialah as-siddiq, yaitu jujur. Kesimpulan yang kedua ialah tidak ada seorang pun yang dapat menolong seseorang dari azab Allah jika sudah ditetapkan azab itu padanya. Jadi kalau Allah sudah memutuskan azab yang akan ditimpakan kepada manusia, tidak akan ada yang dapat menghindari atau menolong teman yang akan diadab tersebut. Bisa kita lihat di dalam ayat ke-45. La akhadna minhu bil yamin. La akhadna minhu bil yamin, dan sungguh kami mengetahui bahwa la akhadna minhu bil yamin, niscaya kami hukum darinya dengan tangan kanan. Nah, di sini saya menemukan di dalam beberapa tafsir diartikan dengan berbeda-beda. La akhadna minhu bil yamin di dalam tafsir Kemenak ini merupakan ungkapan untuk suatu tindakan yang dilakukan terhadap orang yang berada di bawah kekuasaan seseorang. Makanya dikatakan la akhadna minhu bil yamin, darinya dengan tangan kanan. Contohnya seperti seorang raja yang memberikan hukuman kepada seorang pemberontak. Nah, jika di dalam kitab Ibnu Katsir dikatakan bahwa mengapa dikatakan dengan tangan kanannya yang digenggam, mengapa dikatakan darinya dengan tangan kanan? Karena tangan kanan itu lebih kuat, maka di ayat tersebut dikatakan dengan tangan kanannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika banyak salah kata dan ada yang belum dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.